Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastisku. Pasti sekarang adik-adik sudah cantik, sudah ganteng, sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, pasukan Yesus siap. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, sikap doanya bagaimana adik-adik? Ya, duduk yang tenang, tidak boleh ribut, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan kemurahan-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Dari minggu lalu sampai pada saat ini, Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami kembali di dalam IMPA pada saat ini. Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, berkenan Tuhan hadir dan memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi adik-adik layan kami, juga kakak-kakak layan yang terlibat di dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian, baca kitab suci.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar dan kakak Layan yang akan bercerita. Semoga firman Tuhan yang kami dengar dapat kami gunakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang saatnya kita membaca Alkitab. Terambil dari Yesaya 30 ayat 18-26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan kandang akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali bersama Kakak Iren. Kakak Iren senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi juga bersama dengan adik-adik. Dan Kakak Iren percaya bahwa ada sukacita dan damai sejahtera, juga semangat di antara kita semua ya. Apalagi tadi kita sudah sama-sama bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian kita, sudah membaca firman Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk sama-sama belajar tentang isi firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan tadi adik-adik. Jadi kita bersyukur luar biasa untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita sudah memasuki bulan Desember adik-adik, bulan terakhir yang ada di tahun 2020 ini. Jadi sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi semuanya harus tetap sukacita dan semangat ya adik-adik. Nah adik-adik, jadi sama seperti Tuhan yang sudah setia menjaga kehidupan kita, Tuhan juga setia menjaga kehidupan bangsa Yehuda adik-adik. Jadi bangsa Yehuda ini dipelihara Tuhan luar biasa. Tetapi kemudian apakah yang bangsa Yehuda lakukan? Bangsa Yehuda kemudian menjadi tidak taat adik-adik kepada Allah. Mereka malah menyembah berhala. Jadi hal ini membuat hati Tuhan menjadi sangat kecewa ya adik-adik. Jadi mereka sudah dikasihi luar biasa, tetapi mereka malah menyembah berhala adik-adik. Jadi tentunya hati Tuhan menjadi kecewa. Jadi kemudian apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menegur mereka lewat ancaman bangsa Asyur adik-adik. Jadi bangsa Asyur ini pada waktu itu adalah bangsa yang sangat kuat ya adik-adik. Jadi ketika akan mendapatkan ancaman serangan adik-adik, bangsa Yehuda ini kemudian menjadi takut, menjadi khawatir adik-adik. Tetapi pada saat itu ketika mereka merasa takut, mereka merasa khawatir, apakah mereka kemudian jadi ingat dan taat lagi kepada Tuhan? Tetap tidak adik-adik. Jadi mereka tetap tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak mencari pertolongan Tuhan. Pada saat mereka takut dan khawatir, mereka tidak rindu untuk mencari pertolongan Tuhan, tetapi mereka malah mencari pertolongan ke bangsa Mesir adik-adik, bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi mereka sudah menyembah berhala, mereka
tidak mencari pertolongan sama Tuhan tetapi mencari pertolongan kepada bangsa Mesir. Tetapi apakah setelah itu Tuhan meninggalkan mereka? Tidak ya adik-adik, Tuhan masih tetap setia menjaga kehidupan mereka. Jadi melalui Nabi Yesaya, Tuhan kemudian menyampaikan isi hatinya, kerinduannya untuk memulihkan bangsa Yehuda adik-adik. Wah, luar biasa sekali ya kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan untuk kehidupan bangsa Yehuda. Meskipun Tuhan sudah dikecewakan, meskipun mereka hidup tidak taat, tetapi Tuhan masih tetap mengasihi mereka. Meskipun Tuhan sudah menegur mereka demi kebaikan mereka dan mereka tidak taat, Tuhan masih tetap rindu untuk mengasihi mereka adik-adik. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Nah adik-adik, jadi cerita firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita tentang kasih Allah yang memberi harapan untuk kita. Bagaimana luar biasanya Tuhan menjaga kehidupan kita, memberi kita harapan meskipun seringkali kita mengecewakan hati Tuhan, membuat hati Tuhan sedih, tetapi Tuhan masih memberi harapan, memelihara kehidupan kita. Jadi bagaimana caranya kita untuk membalas kebaikan Tuhan? Dengan cara mengucap syukur, dengan cara hidup taat, hidup mengandalkan Tuhan ya adik-adik. Seperti saat ini kita hampir sepanjang tahun 2020 ini kita banyak beraktivitas di dalam rumah karena virus pandemi. Kita jadi terbatas untuk bermain bersama teman-teman di sekolah, beribadah, atau mungkin tidak bisa ke mall lagi, tidak pergi liburan lagi ya adik-adik. Tetapi apakah kita harus kecewa sama Tuhan? Apakah kita harus marah dan meninggalkan Tuhan? Tidak ya adik-adik, kita harus tetap setia, berdoa, mendoakan situasi kita saat ini. Dalam keadaan sakit, kecewa, atau kita dalam keadaan khawatir atau takut ataupun senang, kita harus selalu mengandalkan Tuhan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Mudah-mudahan firman ini membawa sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua, dan kiranya boleh selalu adik-adik ingat untuk selalu hidup taat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sampai ketemu lagi di IMPA minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tetap ceria ikut IMPA online. Ya, pasti ya. Nah, Bunda sekarang mau bikin aktivitas yang sesuai dengan cerita Alkitab yang tadi kita sudah dengar bersama-sama. Mengajarkan kepada kita apa? Ya, tetap semangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan di segala keadaan. Walaupun saat ini virus corona tetap ada di sekitar kehidupan kita, tapi kita jangan takut karena kita selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan ada dan hadir dalam kehidupan kita. Nah, Bunda mau ajak adik-adik menyiapkan seperti biasa, ada kertas ya, kertas A4. Nah, ini bisa, yang warna ini juga ya, bisa. Sekarang kita buat ini dari kertas A4, lipat 2, kemudian sisi yang satunya ini kalian lipat bentuk yang timbal balik ya, bentuknya agak dilipat timbal balik ya, lipat begini, kemudian balik lagi, lipat lagi, timbal balik, tapi usahakan lihat bagian sisi-sisinya jangan ada yang agak keluar atau tidak sama. Usahakan tetap sama ukurannya. Oke. Nah, kalau sudah seperti gini, ya, oke, sudah terlalu kentara. Ini warna hijau ada, Bunda sudah siapkan sama dengan Bunda punya baju. Nah, nih ya. Jadi
sisi yang bagian dalam ini kita taruh lem. Ya, bagian dalam yang lipatan pertama. Ya. Lalu bagian dalamnya juga kita taruh lem tepat bagian tengah ini, ya. Kita usahakan tindis seperti gini. Kemudian bagian tengahnya ini kita kasih tekuk sedikit. Jadi nanti bentuknya seperti gini. Oke, yang ini sudah melekat, ya. Bagian tengah ini kita usahakan seperti gini, lalu dibuka-buka yang kedua sisi atas dan bawah. Jangan lupa taruh lem agak banyak di bagian dalam sini. Usahakan ya, bentuknya seperti gini, ya. Oke. Nah, untuk bagian tengahnya ini kita taruh bentuk bunga atau bentuk bintang. Seperti gini Bunda sudah gunting-gunting, ya. Nah, untuk mengguntingnya, baiklah kita ambil kertas potong-potong yang sudah mungkin kita biasa langsung buang, tapi Bunda simpan saja, bisa dilipat dua, ya. Kemudian lipat dua lagi, disimpan baru dipakai seperti gini. Nah, kalau sudah lipat dua tadi kan gini, lipat dua, kemudian lipat dua lagi, lalu lipat segitiga. Nah, lipat segitiga, kemudian lipat lagi segitiga. Oke, sip. Nah, kita gunting, usahakan gunting miring. Agak besar, nggak apa-apa, ya. Nih, jadi. Nah, kalau sudah, ya, kita usahakan ini bagian bawah. Nah, bagian atasnya bisa bentuk seperti gini. Hati, model hati, atau model bunga juga. Ya, siap. Nah, ditaruh lem belakangnya, kemudian ditempelkan. Nah, jadi seperti gini ya. Oke. Bagian dalam ini kalian bisa taruh Bunda punya kertas origami, ya. Kertas origami bisa polos, bisa juga bunga-bunga yang bentuk bunga atau corak lain. Nah, ini polos atau bentuk corak bunga saja, karena itu menjadi latar belakang dari rumah yang kita bentuk. Nah, ini diusahakan atau dikira-kirakan untuk masuk. Nah, ini kan lebih. Nah, dikira-kirakan tadi kan kita agak lebih, itu kita lipat masuk ke dalam, tidak usah digunting, kemudian masukkan. Jadi nanti seperti gini, ya. Oke, kita lem dulu. Ya, kita lem bagian dalamnya seperti gini, ya. Oke, kita rapikan dulu baik-baik. Sudah jadi seperti begini, ya. Nah, ada beberapa yang sudah jadi seperti gini, Bunda sudah siapkan, ya, cantikan, atau origami yang kembang. Nah, seperti gini. Kemudian bagian dalamnya diusahakan ada lipatan yang tadi, ya, seperti origami yang Bunda sudah siap ini, kita lipat dua, usahakan yang polos bagian luar, kemudian dilipat dua lagi, ya, kemudian dibuka, ini akan menjadi
bentuk rumah yang tadi Bunda sudah lipat. Nah, ada satu lagi ya. Kemudian di bagian dalamnya kita tulis Mazmur 147 ayat 11. Kemudian kita tempelkan yang cocok warnanya seperti ini. Cocok warnanya ini ya. Oke. Bisa juga yang bagian ini. Ini kita taruh yang warna coklat. Bentuk rumah yang warna coklat saja. Tinggi sedikit, maka jadilah seperti begini. Ya, ini kartu harapan kita kepada Tuhan bahwa selama kehidupan kita sampai saat ini tetap berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih adik-adik sudah melihatnya. Silakan membuatnya. Oke, dadah. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengar cerita firman Tuhan ya. Untuk merespon firman Tuhan tadi, kita akan sama-sama bernyanyi Firman-Mu Pelita.
pagi adik-adik. Bagaimana kita sudah mendengarkan tadi firman Tuhan dan cerita kita pagi hari ini. Sekarang kita persiapkan hati, kita persiapkan pikiran kita untuk sama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih hari ini, walaupun hanya melalui IMPA secara online, kami, anak-anak-Mu senantiasa bersuka cita, menaikkan doa syukur kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami senantiasa diberi nafas kehidupan, diberi kesehatan, sehingga kami dapat bertemu walaupun hanya melalui online. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang pagi hari ini sudah adik-adik dengarkan. Tuhan Yesus, berikan kami hati dan pikiran yang senantiasa memuji dan memuliakan akan Dikau, sehingga firman Tuhan yang pagi hari ini kami dengarkan, adik-adik dengarkan, senantiasa bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, di rumah maupun di mana saja kami bisa menjadi berkat dan terang bagi sesama kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa bagi orang tua, adik-adik kami yang senantiasa bergumul untuk keadaan yang terjadi pada saat ini di dalam pekerjaan, apapun masalah yang orang tua hadapi. Mari Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus senantiasa menopang kami, memberikan kami kekuatan di dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa bagi masa pandemi ini. Kami tahu kami sebagai anak-anak-Mu tidak dapat bertemu, bertatap muka secara langsung, tapi kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus, agar masa pandemi ini kami senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, agar kami bisa melalui semuanya dan kami bisa bertemu kembali. Dan jika saatnya nanti Tuhan Yesus, wabah ini bisa berakhir, kami bisa bertemu kembali, kami bisa melakukan aktivitas kami kembali, melakukan kegiatan kami, bermain, bersekolah yang selalu kami rindukan Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa bagi adik-adik kami di masa pandemi ini. Berikan mereka sukacita, kesehatan, agar di masa ini mereka tetap senantiasa menaikkan doa syukur mereka kepada-Mu Tuhan. Mereka bisa melalui semuanya, adik-adik ini bisa melalui semuanya, dan mereka senantiasa memuji dan memuliakan Dikau dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, tak lupa kami mau berdoa bagi kakak Layan yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Walaupun saat ini kami tidak bisa menyentuh, menjamah mereka, mari Tuhan Yesus hanya melalui doa kami, doa kakak Layan, sehingga apapun masalah, apapun keadaan pada saat ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus, agar kami kakak Layan suatu waktu nanti kami akan bertemu kembali dengan adik-adik kami. Kami bisa bernyanyi, kami bisa bercerita, bertatap muka, dan bisa menyanyikan lagu pujian-Mu bersama-sama kembali. Tuhan Yesus yang baik, sempurnakanlah doa ini. Hanya di dalam-Mu kami senantiasa berdoa, seperti Engkau telah mengajarkan doa kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita menyanyi lagu Kasih dari Tuhanku. Wah, senangnya ya kita sudah ibadah, sudah puji Tuhan, sudah baca firman dan aktivitas. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dan kakak akan memimpin dalam doa penutup. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami saat ini. Kiranya Tuhan mau menyertai, melindungi kami semua, anak-anak-Mu, kakak-kakak layan, adik-adik layan, orang tua, dan semua keluarga kami. Sertai kami selalu Tuhan hari ini, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Rajin pakai masker dan rajin berdoa. Tuhan Yesus Memberkati. Dadah. Hari Minggu adik-adik, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tetap pakai masker. Rajin berdoa. Tuhan Yesus